Dari kebiasaan ini ada satu pekerjaan atau potensi apa ya yang bisa diambil dari sini? Punya bahasa itu nggak cuma satu bahasa Indonesia saja, tapi dibekali dengan bahasa-bahasa lain. Akhirnya aku pilih jurusan yang beda gitu loh. Aku Oh. masuk di sipil itu kan beda, jauh banget gitu loh. Allah, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kamu diam-diam suka aku. Aduh, duh, duh, duh. Kok ada ya? Sudah. Kasihkan kita ya. Tapi seru banget loh. Dan kamu Iya. pintar banget ya hari ini. Baru belajar ini nih, aku baru lihat chord ini. Tapi tahu kan lagu Iya. ini lagi viral. Wah, kalian ini seru-seru bisa main gitar. Terus berarti hobimu pasti suka baca buku. Iya, iya. Aku apa ya hobiku ya? Nah, apa ini? Eh, Nyanyi-nyanyi mungkin. Ya mungkin sedikit-sedikit ya, tapi suara aku nggak sebagus penyakit-penyakit Indonesia. Nih, ngomong-ngomong soal hobi nih, ini kan kayak hobi itu kan lahir dari kebiasaan yang sudah dilatih sejak kecil, sejak dari dini, betul nggak sih? Iya, iya, benar. bisa. Jadi berarti dari situ orang tua kalian dari kecil udah ngajarin kalian atau sudah mengarahkan kalian di hobinya kalian masing-masing dong? Oh, nggak tahu ya, kayaknya enggak sih. Kamu juga Kayak nggak diarahkan. naluri kan? aja mungkin ya. Iya. Naluri. Karena ya aku melihat kalau bundaku suka baca, terus adikku ternyata ya suka, jadi ternyata ada dari beberapa keluarga aku ada yang suka baca, akhirnya aku ikutan. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dari dari anggota keluarga, terus akhirnya kamu ikut gitu ya. Dan itu akhirnya jadi hobimu Iya. sekarang. Secara nggak sadar. Secara nggak Iya, sadar. benar. Iya, Oke. kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tapi nggak sadar. Aku apa ya? Aku punya nggak ya? Kebiasaan apa coba ya? Ada lah pasti, nggak mungkin nggak ada. Iya, mungkin kebiasaanku bukan merujuk kayak ke hobi mungkin ya. Mungkin kayak kebiasaan keluargaku itu suka berkumpul. Jadi pasti lengkap. iya. Kalau misalnya kita kumpul pasti lengkap, kalau makan kita pasti lengkap, pergi kita pasti lengkap. Mungkin itu ya kebiasaan. Jadi kemana-mana pun aku selalu pingin kita tuh lengkap gitu, entah kita pergi kemana sama teman atau siapapun harus lengkap. Kalau misalnya ada yang ganjil tuh kayak sedih gitu ya. Mungkin itu salah satunya ya. Jadi bisa dikatakan itu kebiasaan ya, bukan ke hobi ya. Iya, kalau itu bukan Kebiasaan. tapi bisa jadi Bisa hobi. juga jadi hobi kalau misalnya emang kita suka ngelakuin itu sih. Iya sih, suka aku kalau misalnya kita pergi bareng-bareng nih sama temen, pasti aku selalu minta kita harus full team. Kalau nggak full team, Ya kan, jadi sedih gitu. Nah, berarti ngomong-ngomong tentang hobi nih ya. Hobi ini kan biasanya sesuatu yang kita lakukan karena kita punya apa ya istilahnya bakat atau skill di situ kayak gitu. Iya. Kayak misalkan tadi dari membaca aja. Dulu itu aku nggak tahu kalau ternyata membaca itu juga termasuk skill. Jadi aku tahu karena mungkin ya sering baca, terus juga sering dengar cerita orang. Ternyata membaca itu bisa jadi sesuatu skill. Karena apa? Contoh, dari membaca, kamu kan pasti bisa nulis kayak misalkan quotes ya kan, atau mungkin cerpen-cerpen pendek, atau mungkin kata-kata apa kayak gitu kan. Jadi juga sesuatu hal yang bisa kamu lakukan dari baca kan. Terus misalkan untuk memahami sesuatu itu kamu jadi kayak pengen tahu detailnya karena kamu biasa membaca. Betul, Nah itu itu benar. mungkin contoh-contoh dari yang awalnya kebiasaan yang kita belum tahu sebenarnya bahwa nanti dari kebiasaan ini ada satu pekerjaan atau potensi apa ya yang bisa diambil dari sini kayak gitu. Nah mungkin dari Cia tentang kayak suka dalam satu momen kumpul keluarga kayak gitu. Nah dari keluarga ini kamu bisa mungkin mengumpulkan teman-teman, bikin acara buat teman-teman supaya bisa ngumpul gimana ya caranya supaya bisa full tim ini gimana ya. Nah itu jadi leader kan itu bisa kan. Nah itu mungkin contoh-contoh kayak gitu mungkin ya. Nah itu semua pastikan diawali kebiasaan-kebiasaan dari rumah kan. Betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan dari rumah itu yang jujur secara nggak sadar pasti membentuk kita kan. Jadi pribadi yang seperti apa. Nah ngomong-ngomong soal dibentuk dari keluarga nih ya. Menurut kalian ini
kalian itu lebih suka disebut sebagai pribadi yang dibentuk dari apa atau terbentuk karena apa? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Kalau aku sih lebih ke terbentuk karena apa? Terbentuk karena apa? Oke, kenapa tuh kira-kira? Karena sebagai anak pertama ya. Wah. Waduh, langsung ya. Kenapa Oke, tuh anak kenapa pertama? nih dengan anak pertama? Sering nggak dapet contoh gitu loh, maksudnya figur yang kita apa? Yang kita lihat ya kan. Kalau misalnya anak kedua itu kan bisa ngelihat kakaknya apa? Kayak gimana ya harus jadi seperti apa. Cuman kalau misalnya anak pertama itu lebih ke nyari tahu gitu loh. Oh, cari-cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri, terus dapat pengalaman sendiri, itu baru kayak kita muncul hobi tadi itu karena ya aku cari tahu sendiri sih apa ya gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau Cia Dibentuk. dibentuk. Gimana itu Karena mungkin kalau penjelasannya tuh? misal kalau dari keluarga sendiri kan dari awal emang udah kayak diarahkan mungkin gitu ya. Lebih suka kalau ada yang mengarahkan daripada nggak ada yang diarahkan tuh jadi bingung. Kalau misalnya tadi terbentuk kan bingung kan akhirnya cari-cari sendiri kan. Tapi kalau misalnya dibentuk kan lebih enak ada yang mengarahkan, jadi kita lebih mudah untuk jadi apa nih yang kita mau kayak gitu. Jadi misalnya kita punya skill apa, terus lebih gitu orang tua kita juga mendukung dengan apa yang kita punya, akhirnya dibentuk lah oleh orang tua kita. Jadinya seperti apa sih orang tua mau. Tapi bertambahnya usia kadang kita udah mulai dewasa nih ya. Kayak ada dua sisi. Kadang kalau misalnya udah dibentuk sama keluarga ada yang nerima, ada juga sisi yang itu kok nggak enak ya dibentuk sama orang tua, maunya seperti apa orang tuaku mau, sebenarnya aku pengennya kayak gini loh, gitu. Oke, bicara soal perbedaan dari yang Cia cerita sama Lia cerita tadi ya. Kan kalau Cia kan bicara soal dibentuk, berarti Cia ini pernah merasakan di mana misalkan nih, ini satu case saja, satu cerita. Ini aku pengen tahu dari POV kalian berdua ini sama atau berbeda nih? Karena ini tadi kan jawaban kalian berbeda kan, terbentuk dan dibentuk orang tua dan terbentuk dari belajar dari lingkungan kan berarti ya. Nah, dengan kalian dibentuk dan terbentuk ini, aku mau kasih kayak satu cerita, kira-kira respon dan jawaban kalian itu kayak gimana? Jadi kalian pasti pernah dong mengalami usia anak-anak kan? Iya. Nah, terus kalau kalian coret-coret di tembok, yang orang tua kalian lakukan itu apa? Marahi atau justru kalian dikasih tahu bahwa nggak boleh coret-coret di tembok, kamu bisa pakai media kertas, terus kamu dileskan gambar. Yang mana nih kira-kira kalian? Kalau aku boleh jujur, aku yang kedua tadi, yang dibilangin kalau misalnya ya bisa gambar tapi di kertas kalau aku, tapi nggak dilesin sih, nggak sampai nggak sampai. cuman diarahkan, oh berarti suka gambar, ya udah belajar gambar, tapi jangan di tembok gitu loh, di kertas. Cuma dibilang gitu sih, tapi nggak dilesin. Oh, kalau Cia? Pasti dicari tempat les yang sesuai dengan apa yang dilakuin. Tapi pastinya pertama pasti dimarahi ya. Bukan dimarahi sih, lebih tepatnya kayak ditegur gitu ya. Dikasih tahu, dikasih pengertian, nggak boleh ya cari-cari tembok ya, karena susah nanti dibersihkannya. Tapi setelah itu mungkin orang tua mengerti bahwa oh mungkin bakatnya Nani suka menggambar nih ya. Jadi pasti kan orang tua cari. Kalau kebetulan karena ini kan case-nya tadi dari pertanyaannya Vina tentang ini ya menggambar ya. Jadi dicariin apa tempat les untuk gambar. Kalau aku dulu lebih suka ke kayak berbahasa. Iya. Jadi akhirnya orang tuaku carikan aku tempat les untuk aku bisa punya bahasa itu nggak cuma satu bahasa Indonesia saja, tapi dibekali dengan bahasa-bahasa lain. Yang akhirnya toh sekarang dibutuhkan bahasa itu gitu. Jadi dibekali dari orang tua, dibentuk dari orang tua, didukungnya dengan dikasih les-lesan itu sih. Dilesin sih. Berarti Cia ini maksudnya orang tuanya masih mengarahkan ya. Kira-kira anak ini kalau misalkan awalnya mungkin cuman apa ya, maksudnya keluar-keluar bahasa
contoh ya, karena yang ku tahu kamu kan juga Mandarin kan, belajar Mandarin. Mandarinnya mungkin cuma sederhana, tapi mungkin Iya. dilihat kayaknya anak ini kalau misalkan bakatnya aku dukung nih dengan les atau apa, bisa jadi dia bisa public speaking dengan contoh bahasa Mandarin, atau dia mungkin Betul. bisa apa namanya, mengajar dengan bahasa Mandarin, atau mungkin Iya. dia bisa nanti selain bahasa Indonesia dia juga bisa berbicara dengan bahasa Mandarin. Itu kan berarti didukung kan. Iya. Nah, pernah nggak Lia mengalami, maksudnya sampai yang didukung semaksimal itu gitu loh, bener-bener yang kayaknya dengan bakatnya anak ini akan jadi sesuatu di depan kayak gitu. Enggak sih, mungkin lebih aku yang cari tahu sendiri kayak Nah. tadi pertama kali aku bilang. Nah, aku timnya Lia nih. Oke, kita sama ya. Iya, nggak pernah yang diarahkan plus difasilitasi ya. Mungkin cuman pernah diarahkan aja, kayak contoh tadi yang coret-coret tembok itu kan. Mungkin kan cuman dimarahi, ada kertas saja kayak gitu. Iya. Ada juga anak yang cuma dimarahi tanpa, apalagi ya, marahinya itu dengan bahasa yang menurutku anak kecil itu juga nggak ngerti hal-hal yang kamu bilang itu, kayak apa, orang tua yang ya mungkin karena ya nggak tahu ya, karena masa lalunya atau mungkin pendidikan sekolah atau apa ya, jadi cuman marahi anaknya itu sebatas kamu itu nggak boleh coret-coret tembok itu, nanti mama harus ngecat lagi, beli cat itu mahal, gini-gini apa, beli cat itu mahal, harus mengeluarkan uang, kita nggak punya uang. Nah, sedangkan anak kecil untuk mengerti rasanya sulit cari uang, Nggak kan tahu. nggak tahu kan. Dia Tapi cuma sekedar dimarahin tanpa dikasih pengertian. nah, itu akhirnya kan membuat bahwa dari kecil dia sudah mengalami yang namanya perasaannya dia terluka atau trauma sendiri yang ada membekas di kepalanya dia kan. Jadi dia takut mencoret di tembok itu bukan karena diarahkan bahwa itu sesuatu hal yang tidak baik, tapi dia cuma takutnya bahwa yang ada di pikirannya hanyalah aku takut dimarahi gitu doang. Ya, itu kan akhirnya apa ya? Menghambat potensi anak itu tadi Iya, sebenarnya. Padahal bisa ada jadi. skill di situ. Iya, bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi kalian merasa nggak terkadang, kenapa ya kok aku baru sadar skillku itu ini? Tapi dari dulu kenapa aku nggak pernah apa ya bahasanya, bukan memperluas ya, kayak mengembangkan skill yang aku punya ini kayak gitu. Jadi akhirnya berimbasnya adalah contoh misalkan kita udah masa-masa SMA, pernah melewati masa-masa SMA. Nanti kamu kuliah di mana, jurusan apa? Pernah nggak sih bingung gitu? Bingung, iya ya, mau melanjutkan kemana gitu ya. Nah, sesimpel pertanyaan itu aja, kita langsung bingung. Iya ya. Terus nanti misalkan aku ngambil jurusan ini, kerjaku apa? Nah, itu kan bingung kan? Iya. Itu kan salah satu apa ya, dari hal yang kecil sebenarnya, bahwa karena kita tidak terbiasa untuk diajarkan dari kecil. Kenapa kok misalkan aku nggak boleh coret-coret tembok? Ya alasannya karena kalau kamu coret-coret tembok, nanti temboknya kotor, kita harus beli cat lagi. Nah, beli cat itu pakai uang, nak. Pakai uang, cari uang itu susah, tidak mudah. Nah, kalau misalkan dari kecil aja anak-anak itu tidak dibiasakan untuk mengerti hal-hal ini, berarti kan itu akan membentuk dia semakin usia dewasa kan jadi nggak banyak mempertanyakan sesuatu gitu loh, kayak ya dibilang nggak boleh, Ya udah nggak boleh aja, ya udah nggak boleh aja tanpa tahu bahwa ternyata ada sebab akibat kan kayak gitu. Jadi itu mungkin yang membuat terkadang ya nggak tahu ya merasa apa enggak, kayak ya dari aku sendiri ya, kadang kayak aku tuh untuk bermimpi besar itu takut gitu loh. Karena merasa bahwa nanti paling nggak didukung, paling nanti dibilang nggak bisa kayak gitu. Belum coba padahal itu ya. Iya. Kayak nggak mungkin lah aku bisa jadi penyanyi kayak gitu. Kayak nggak masuk akal nggak sih? Nggak disupport nggak sih? Nggak mungkin disupport. Jadi hal-hal yang kayak gitu akhirnya membuat bahwa kita ini jadi bingung gitu loh. Sebenarnya aku ini siapa sih? Sebenarnya aku ini harus jadi pribadi yang kayak gimana? Karena hal-hal yang yaitu sudah tidak diarahkan dengan seharusnya kayak gitu. Beda lagi cerita dengan mungkin ya kalau kita bisa bilang ya mungkin anak-anak yang memang orang tuanya secara ekonomi cukup, kayak contoh ya memilih pendidikan aja benar-benar dipilih kan kayak gitu. Kira-kira di dalam sekolah ini nanti anak ini akan lebih banyak belajar dengan menggunakan bahasa apa. Itu aja udah jadi poin pertama kan. Terus kedua, kira-kira gurunya ini akan mendidik itu dengan cuman marah-marah ataupun
dengan pengertian atau kayak gimana itu semuanya kan kayak cari Iya, tahu sama. kan. Kira-kira bisa nggak anak ini jadi sesuatu kalau aku sekolahkan di sini. Nah, contoh-contoh kayak gitu. Jadi mungkin itu ya kayak perbedaan yang kalau seorang anak itu benar-benar diarahkan maka dia nggak akan bingung gitu loh. Apa namanya? Dia akan mampu menentukan pilihan hidupnya ataupun dia akan mampu menentukan dirinya itu harus jadi seperti apa. Iya. Nah, tapi kadang kan ya nggak tahu ya kalian merasakan hal ini apa enggak. Semakin dewasa usia itu kayak semakin bingung gitu, kayak kok semakin banyak hal ya kayaknya yang aku perlu pelajari kayak gitu. Kok nggak kayak dari dulu aja sih hal-hal kayak gini harusnya aku belajar Iya. kayak gitu. Ya kayak contohnya ini ya. Aku dulu cita-citanya jadi koki. Emang suka masak, cuman kan nggak diarahin orang tua untuk sekolah memasak. Akhirnya aku pilih jurusan yang beda gitu loh. Aku masuk di sipil itu kan beda, jauh banget gitu loh. Nah itu karena ya emang nggak diarahkan oleh orang tua kayak gitu sih. Mungkin kalau misalnya orang tua yang mengarahkan nanti jadinya, misal aku pengen jadi koki, akhirnya disekolahkan emang di khusus tempat memasak kayak gitu. Jadi akhirnya mikir bahwa ala itu paling cuma sekedar hobi. Benar. Bukan sesuatu hal yang bisa Bisa mendatangkan atau bisa dikembangkan jadi satu karir mungkin atau iya. dikembangkan jadi satu pekerjaan mungkin gitu ya. Nah, Cia mungkin pernah merasa kayak gitu juga nggak? Atau justru kamu merasa bahwa ternyata dulu aku belajar di leskan Mandarin contoh ternyata berguna ya saat ini. Iya, mungkin aku kayak gitu sih. Hmm. Tapi kayak berguna dan apa ya, mendatangkan pundi-pundi. Oh, iya. Iya kan? Akhirnya mendatangkan pundi-pundi kan akhirnya karena dari kecil udah diarahkan atau udah dibentuk dari sama orang tua gitu kan. Itu sih. Oke. Nah dari mungkin dari cerita-cerita ini ya tentang bagaimana ternyata seseorang ataupun pribadi itu bisa apa maksudnya dibentuk ataupun terbentuk dari lingkungan kayaknya. Kayak contoh aja ya apa yang menjadi amaze lah buat aku itu kayak cerita-cerita misalkan dari ya ini yang pernah berita-berita yang pernah aku baca ya kayak misalkan orang tuanya pemulung tapi ternyata anaknya bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri. Iya. Itu kan berarti Banyak banget. berarti kan membuktikan bahwa sebenarnya seorang kita itu nggak boleh menyerah dengan keadaan yang kayak misalkan menyalahkan orang tua terus gitu loh. Iya. Karena ya aku dulu nggak diarahkan kok, aku nggak pernah diajarkan kok, aku nggak pernah dikasih tahu kalau ternyata hal yang aku suka itu bisa mendatangkan skill bisa mendatangkan pekerjaan ataupun karir buat aku. Tahu gitu dari dulu aku belajar ini tapi aku nggak pernah dikasih tahu. Nah kan itu kan menyalahkan keadaan kan, padahal sebenarnya kalau misalkan kita tergantung ya ini dari keputusan pribadi masing-masing kan, mau nggak kita untuk keluar dari situasi yang itu tadi bahwa semua itu harus diarahkan, harus dikasih tahu kayak gitu. Padahal sebenarnya kita punya hak dan kita bisa cari tahu kayak yang tadi lihat cerita gitu kan, cari tahu. Maksudnya kan nggak harus semuanya tuh berdasarkan ya ini ya, yang maksudnya yang sebenarnya jadi satu ketakutan itu adalah karena kita mungkin nggak pernah sama orang tua kita tuh difasilitasi banyak hal dalam hal skill gitu loh. Jadi misalkan ada maksudnya anak-anak yang dari kecil itu orang tuanya tuh ngeleskan dia tuh apapun kayak gitu. Misalkan berenang, walaupun anak ini nggak suka tetap dileskan aja. Misalkan apalagi olahraga, misalkan kayak badminton, basket, walaupun nggak suka tetap diikutkan aja. Modeling tetap diikutkan aja. Tapi dari semua banyak pilihan itu kan akhirnya dia bisa menentukan yang mana nih yang kira-kira aku mau serius ini sampai panjang gitu, sampai masa depan ini yang mana kayak. Nah mungkin karena kita nggak maksudnya ya kita nggak pernah merasakan hal-hal itu, jadi kayak bingung sendiri gitu loh. Maksudnya harusnya dalam hidup ini aku jadi apa ya? Itu kan kayak jadi sesuatu yang PR banget gitu loh. Jadi memang harus ya digali skill potensimu itu ya harus dari diri sendiri gitu loh. Jadi nggak cuman ngandelin orang-orang di sekitarmu aja kayak gitu kan, kayak contohnya orang tua. Jadi ya benar-benar harus menggali potensi kita itu apa sih, skill kita itu apa gitu.
ya bisa juga cari kayak misalnya suka masak, kira-kira nanti kalau misalnya aku lulus sekolah enaknya kuliah di mana, kerja di mana, kayak gitu. Itu yang aku lakuin ya, yang aku terapin. Jadi ya dicari gitu loh, hobimu apa, skillmu apa. Akhirnya ya kita kan di zaman yang modern ya, canggih, banyak apa informasi serba cepat kita dapat. Ada di ChatGPT juga, bisa cari di situ, bisa ngobrol juga, nggak salah, nggak ada salahnya juga ngobrol sama ChatGPT. Tapi ya cari gitu loh, skill potensimu apa, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya. Iya, karena yang bahaya kalau misalkan jadinya ikut-ikutan itu sih. Iya benar. Jadi takutnya malah nggak sesuai sama apa yang kita punya, skill yang kita punya, akhirnya memaksakan itu, Jadinya akhirnya nggak stres enak. gitu. Stres. Iya, karena ya itu tadi nggak tahu rasanya gimana kalau mengerjakan sesuatu yang di luar kebiasaan orang-orang lain di sekitarnya dia. Jadi kan kadang kan misalkan nih lingkungannya dia itu di perumahannya kebanyakan orang itu kerja, jadi contohnya lah di lingkunganku aja, kebanyakan di lingkungan aku tinggal itu kebanyakan adalah seorang akuntan pekerjaannya. Nah jadi secara nggak langsung nih ya ternyata kok apa ya, akhirnya kita kayak melihat kayaknya jadi akuntan oke deh karena sudah ada yang mengalami jadi akuntan Iya, gitu loh. benar. Tapi selain pekerjaan itu yang paling apa ya, maksudnya kayaknya yang paling ya ini jujur-jujuran aja ya, paling menghasilkan cuan banyak kayaknya ini deh. Nah kalau pekerjaan yang lain kira-kira bisa kayak orang apa pekerjaan ini enggak ya? Akhirnya kita nggak cari tahu apa yang kita benar-benar mampu dan bisa dan berbeda dari yang lain di hal itu, akhirnya ikut-ikutan karena nggak pernah ngerasain pekerjaan-pekerjaan yang lain itu tadi, karena dari kecil tidak pernah dilatih untuk ya skill yang dasar-dasar itu tadi loh, bagaimana kayak caranya apa mungkin kayak dari membaca aja kan nggak, kan beda kan dari keluarganya Lia dan keluargaku, mungkin keluargaku nggak biasa membaca, jadi apa maksudnya biasanya bermusik kayak gitu. Padahal dari bermusik pun juga masih bingung gitu. Ini kira-kira bisa digunakan nggak ya untuk pekerjaan gitu. Nah jadi ya itu mungkin ya. Jadi kalau kita nggak familiar dengan hal itu, nggak biasa dengan hal itu, jadi kayak rasanya takut gitu. Iya. Karena nggak pernah mencoba banyak hal. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya, antara kita dibentuk sama lingkungan, sama kita terbentuk oleh lingkungan, ya kan? Dari apa yang tadi aku cerita, dan dari apa yang Lia cerita, bahkan Vina pun juga sama seperti apa yang Lia ceritain, bahwa kalian terbentuk dari lingkungan, jadi kalian tuh bereksperimen sendiri. Ya coba Iya kan, sih. kalian bereksperimen sendiri, sedangkan aku kan tahu skillku nih, jadi sama orang tua langsung didukung gitu ya. Tapi ketahuilah bahwa kadang itu kita juga pasti ada dalam titik jenuh. Nah itu betul. Ya kan? Jadi kadang pun dari sisi aku ya ada plus ada minusnya. Plusnya adalah aku udah diarahkan, jadi aku nggak bingung nanti kedepannya aku akan iya. seperti apa, Betul, kayak betul, gitu kan. betul. Karena nanti pada waktu aku kuliah, aku tahu jurusan apa yang aku ambil. Pada Betul. waktu aku kerja, aku tahu kerja bagian apa yang harus aku tekuni, kayak gitu ya. Tapi minusnya adalah kadang kita ngerasa jenuh, kok kayak gini-gini terus ya, nggak adakah hal baru yang bisa aku lakukan, kayak gitu ya kan, karena tidak pernah bereksperimen pada waktu kecil. Oke. Karena sejak kecil taunya bisa itu, sama orang tua difokuskan ke situ. Jadi hanya fokusnya hanya satu arah. Maksudnya hanya itu ya udah itu gitu ya, tanpa melihat ke sisi yang lain. Tapi sedangkan kalian kan bereksperimen nih, nggak diatur dalam tanda kutip ya. Iya, Kalau iya. misalnya diarahkan itu, kalau misalnya dibentuk kan diatur secara nggak langsung ya. Kalau kalian kan enggak. Jadi kalian bisa bereksperimen seperti apa yang kalian suka, ya kan? Entah tetap pada akhirnya nanti ada titik jenuh itu pasti ada. Tapi kan kalian lebih bisa bereksplor ke semua hal. Kalian bisa iya sih. bermain musik, kalian bisa apa sesuai dengan hobi kalian masing-masing gitu. Sekalipun mungkin seperti tadi yang Lia cerita, jurusan kuliahnya beda seperti apa yang kamu hobikan, apa yang kamu suka, tapi kan nggak ada salahnya toh mencoba hal baru. Iya. Nah sedangkan kayak aku nih ya, hal baru apa yang tak coba kayak gitu, karena aku udah tahu ini dia, jadi sampai ke depan ya itu Oh terus. iya. Oke kan, jadi Ya. sebenarnya ada plus minusnya sih ya, jadi nggak bisa, jadi kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kalian nggak pernah bentuk kalian, nggak pernah ngarahin kalian sejak kecil,
ya nggak salah mereka juga, dan aku pun juga nggak bisa menyalahkan orang tua aku. Dari kecil aku udah dibentuk, nggak bisa. Jadi sebenarnya kita dari manapun kita berasal dari keluarga manapun kita berasal, kita dibentuk, kita terbentuk dari apapun, dari lingkungan juga, ya kita harus mensyukuri itu semua. Dan kita nggak tahu nanti ke depannya itu ternyata ada hal-hal baik yang harusnya yang dari apa yang kita pelajari selama ini, dari tangisan, dari pahit manisnya kehidupan yang dari lalui ya toh. Kita nggak tahu ternyata, oh alah dulu aku seperti ini, oh next di kemudian hari itu ternyata seperti ini ya, oh alah dulu tuh aku nggak dibentuk. Dan mungkin kadang kalian pernah ngerasa iri nggak sih sama orang-orang yang enak ya temanku itu dilesin atau apa? Kalian mungkin pernah ngerasain kayak gitu pasti, kan? iya, pasti. Nah, kayak enak ya diarahin, ya nggak bisa nyalain itu juga. Dan aku juga kadang ngerasa enak juga ya kalian ya bisa mengeksplor semuanya, aku nggak bisa. Saling iri-irian ya, Nggak selesai-selesai ya. selesai gitu kan. Tapi kan sekarang saat kita udah dewasa kan kita mengerti nih, ya kan. Sebelum nantinya kita nanti akan menjadi ibu, atau nanti kita menjadi wanita karir, atau kita nanti menjadi apa kan, kita nanti akan mendidik generasi kita di bawahnya kan. Kita harus tahu jangan sampai mereka generasi di bawah kita sama seperti apa yang udah kita alami. Apalagi tadi lihat cerita tentang anak pertama, anak kedua, wah ini ya kan. Ya itulah, itu dari aku sih. Oke. Nah, jadi menarik ya sebenarnya dari apa? Obrolan kita hari ini. Betul, kayak gitu. Jadi buat V mungkin yang sedang pastilah ya di masa-masa mungkin bingung kayak gitu ya, harus jadi apa, ataupun mungkin sedang menyalahkan keadaan bahwa aku nggak bisa jadi seperti yang aku harapkan karena mungkin orang tua dan lingkunganku nggak mendukung kayak gitu. Nah, dia mulai belajar bahwa keputusan kalian itu nggak harus ditentukan dari keadaan, nggak harus ditentukan dari lingkungan kalian ada kayak gitu, tapi semuanya itu tergantung dari diri sendiri kayak gitu. Kalian mau jadi apa dan seperti apa, kalian bisa menentukan, walaupun mungkin ya di sekeliling kalian itu nggak mendukung. Walaupun mungkin ya, misal kalian lagi belajar bahasa Inggris, biasanya kan teman-temanmu kan yang pertama, ngapain sih ngomong-ngomong bahasa Inggris? Kita loh di Indonesia. Iya, terus habis ngomong kamu ngomong bahasa Inggris juga nggak bagus kok gitu. Kayak maksudnya terlalu medok kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya kita ciut, jangan kayak gitu, tapi berusahalah dulu semaksimal yang kamu bisa. Nanti pasti sekelilingmu akan kaget sendiri kok. Mereka akan, dulu kalau misalkan kamu nggak berjuang keras untuk hal ini, mungkin kamu nggak jadi seperti sekarang ya. Jadi bersyukurlah dengan segala sesuatu yang terjadi kayak gitu. Tapi ya itu, kalau misalkan mungkin kamu baru sadarnya di usia-usia sekarang, nggak apa-apa kayak gitu, bahwa ya tidak ada kata terlambat sebelum memulai gitu. Jadi ya kalau misalnya hari ini baru bisa sadar, ya nggak apa-apa, mulai pelan-pelan lagi. Kira-kira hal apa ya yang bisa aku lakukan dan kerjakan dengan maksimal. Tuh mungkin ya, jadi itu mungkin yang mau kita cerita hari ini. Jadi terus jangan lupa cek kita terus di semua sosial media yang ada, semua platform ada. Pokoknya ketik aja Felicia Podcast. Jadi see you on the next episode, V. Bye. Let's find the truth.